berlama-lama di gunung, jadi tahu keadaan geografisnya. Iya. Kayaknya ini udah ciri-ciri mau Jadi meledak gitu kan. itu digabung sama metafisika, kayak misalkan itu digabung sama adat istiadat masyarakat. Gue punya pesan, kepercayaan itu penting. Itu sebagai titik acuan lu untuk berkembang. Tapi masalahnya kepercayaan itu, keyakinan itu positif apa tidak gitu kan, itu masalahnya kan misalnya. Jadi intinya adalah kepercayaan itu penting buat landasan lu untuk berkembang, tetapi dengan kepercayaan yang positif. Halo, selamat datang kembali di channel 7 Bermuda Project dalam segmen Banyak Omong. Nah, kali ini gue nggak sendirian. Gue ditemani sama siapa nih? Galer. Galer dan Elmer. Elmer. Ya, kalau lu semua sering yang lagi viral-viral belakangan ini yang pilot berewokan, ya beliau inilah orangnya gitu ya. Kita hari ini mau bahas apa? Kira-kira. Lu penasaran gak sih sebenarnya sama apa yang terjadi dalam hidup lu, apa yang terjadi di dalam kehidupan lu 5 tahun ke depan, percintaan lu? Penasaran gak lu? Gue nanya, tolonglah dijawab. Nih gua di sono anjing. Cepetan, nanya dong. Lu penasaran gak? Sepenasaran apa? Pas banget, karena teman gue penasaran, kita mau ngebahas tentang ramalan. Ya. Begitulah teman-teman. Jadi ramalan ini udah ada dari zaman dahulu kala teman-teman. Ada banyak jenisnya lah. Ada yang ramalan Jayabaya, yang tokoh meramalkan sesuatu. Ada juga ramalan suku Maya, yang kemarin kita sempat mengalami beberapa puluh tahun kemudian, beberapa tahun sebelumnya, kiamat itu kan ramalan suku Maya tuh kan. Ada yang ramalan pakai garis tangan, ada yang ramalan pakai kartu tarot segala macam. Yang kita melihat, gue lihat dari perawakan lu ini, lu seperti orang yang bakal sial terus gitu kan. Ada dan lain sebagainya. Nah, gue mau nanya ke lu berdua nih, kira-kira lu percaya nggak sih sama hal seperti itu, sama yang namanya ramalan gitu? Karena gua hidup di zaman modern, jadi itu hal konyol sih. Hal konyol ya. Kenapa lu menyebut itu bahwa itu adalah hal konyol gitu? Ya, hidup itu sudah ditentukan, jadi sudah ada alur kodratnya masing-masing gitu. Jadi lu nggak percaya sama ramalan? Bullshit. Bullshit. Elmar gimana Elmar? Jangan Discord doang dong yang lu tonjolkan di sini. Discord tolonglah. aman, Discord udah saya hapus. Sudah hapus ya. Aman. Kalau masalah ramalan, gue sih nggak percaya. Karena Ramalan sama lamaran itu beda ya. Kalau ramalan itu keadaan, kalau lamaran itu ya sama orang. Nah, gitu. kalau ramalan menurut gue itu peluang sih. Probabilitas ya. Iya, probabilitas. Change kita gitu. Change. Kayak misalkan lu mati, lu pasti bakal meninggal gitu kan. Ya pasti gitu kan. Positif. Tapi kalau misalkan lu pasti bakal meninggal besok, itu kan belum tentu. Jadi ramalan kan bisa terjadi bisa enggak. Kan itu peluang. Nah, ya bener juga ya. Lu pernah nggak sih kayak misalkan tiba-tiba wah gue penasaran gitu kan, gue pengen deh coba deh baca ramalan tentang diri gue gitu, atau lu pernah datengin suatu peramal gitu dan ternyata benar-benar kejadian gitu, pernah nggak? Selama ini nggak pernah. Nggak pernah ya, karena lu tadi nggak percaya itu tadi ya. Iya, dan ya biasanya kan di mall-mall ada sih yang kayak gitu, yang tarot-tarot gitu. Cuman kayak kurang tertarik gitu loh. Malah kalau pengennya gue itu untuk ke depan itu gue nggak pengen tahu gitu loh. Kenapa? Biar surprise. Yoi, jadi Kayak tiba-tiba kalau gue hamil karena gitu ya. anjing nggak cuy. Kayak gimana jadinya? Karena kalau menurut gue tahu kayak Nggak ya asik ya. gue nggak Semangat, nggak ada untuk semangat belajar, lagi, ya, bener gitu loh. Misalkan ketika lu datengin si tarot nih, Ya. kan biasanya ada tuh di pinggir-pinggir jalan, ya kayak kita gua waktu minggu lalu kan ke kota tua itu juga ada tuh abang-abang tarot gitu kan, baca-baca garis tangan gitu. Jadi kalau misalkan kita baca garis tangannya M itu tentangnya masa depan kita seperti apa. Jodohnya M. Jodohnya M. Kalau A Kalau A jodohnya A.
Gitu. Kalau miskin maksudnya. Nah, mungkin kalau Mungkin gitu ya. saya diramal miskin mungkin terpacu sih Ya, buat kalau mengubahnya lagi. buat mengubah itu ya. Mungkin itu. Jadi lu nggak pernah nih Selama ini nggak pernah. sama sekalipun nggak pernah. Ya, nggak pernah sama sekali. Nggak Ramalan pernah. zodiak deh. Kalau Yang zodiak, paling moncer nih, pasti lu Ya, pernah kan? kalau Dan lu zodiak percaya dengan hal itu. ada beberapa yang memang relate. Ini relate apa relate nih? Oh kayaknya ini gue banget nih. Padahal Tapi sebenarnya pas enggak. gitu loh, Iya. pas. Cuman menurut gua kayak pas aja kok bener gitu. Cuman ada bagian yang enggak juga gitu. Emang kayak gitu ya? Bullshit ya. Enggak tahu juga gue. Gue nggak pernah memperhatikan ramalan-ramalan zodiak. Yang zodiak, juga. zodiak. Karena gue tidak tertarik. Kalau Elmer, lu juga hal yang sama gitu. Pernah nggak Gua- ramalan gitu? Apa tadi? Iseng gitu datengin peramal, tarot gitu kan, kartu-kartu, garis tangan. Gue nggak Bentuk pernah sih, muka, karena gue wajah. nggak tahu ada kayak gitu. Masa nggak tahu sih? Kalau tahu ada kayak gitu, gue datengin sih, Benar. bener. Jadi gue penasaran gitu sama apa masa depan gue kayak mana gitu kan. Tapi Jadi lu nggak percaya tapi penasaran gitu. penasaran buat apa ya istilahnya ya? Buat seneng-seneng aja. Oh, seru-seruan lah ya. Iya, buat seru-seruan. Tapi tiba-tiba kadang-kadang juga orang-orang itu sempat kepikiran juga ya. Misalkan dia datengin peramal nih, udah saking percayanya gitu kan. Lu ntar lu 5 hari lagi lu bakal ketemu ini nih Hokkien segala macam. Itu malah bener tadi kata galer. Apa tuh? Kita jadi gak semangat lagi gitu, gak Iya, terpacu. bener. Misalkan 5 hari lagi lu bakal kedatangan duit 10 juta gitu. Lu gak semangat-semanasan di rumah, tidur-tiduran, hari terjadi, ya gak tahu datang di 10 juta dari mana gitu Kayak kan. misalkan gini kan. Leo misalkan zodiak. Leo hari ini banyak duit. Amin. Min. Kalau kan zodiak Leo kan banyak Ya, ya. gue juga Leo sebenarnya guys. Nah, kalau misalkan emang bener lu yang banyak duit, relate sama dia lu. Tapi ya kalau nggak? nggak duit, Nah, tapi kalau gua nggak banyak duit, nggak Berarti relate nggak dong di relate. gua. Kayak gitu kan jadi masalah peluang sih soalnya. lu nggak chance ya. Jadi lu juga nggak percaya dengan zodiak kayak misalkan bulan ini percintaan gua. Kadang kan ada nih yang sampai Yang- atau mungkin iya. kayak yang dulu zaman kita di line itu ada nggak sih yang Ini golongan biasanya darah? kalau Lu pernah zaman nggak sih? dulu itu di radio. Iya di radio terus yang zaman lain itu loh kita zaman SMA kan ada line yang apa ramalan golongan darah B, O, A itu lu pernah juga kan? Pernah, ngeliat itu pernah, kan? pernah. Kayak, si golongan darah oh nih hari ini lu tampak kelihatan bahagia gitu kan? Lu harus mengungkapkan perasaan kepada orang yang lu suka gitu kan? Nah, itu enggak. Nggak pernah lu ya? Gue lebih percaya kayak kalau yang zodiak itu kayak gini loh ya. Misalkan lu Leo tadi, Leo itu sikapnya begini-begini, terus kayak kelebihannya ini gitu loh. Itu Atau apa mungkin itu? mereka sudah riset kali ya? Riset Iya nggak maksudnya? sih? Jadi kayak misalkan mereka ngumpulin nih 100 orang dengan bulan kelahiran yang sama antara bulan Juli sampai Agustus gitu kan. Terus ya dites Terus uji. dites nih ini gimana nih kepribadiannya. Mungkin itu kali ya. Atau mungkin emang asal-asal aja gitu. Kalau rasionalnya sih mungkin begitu ya. Karena ya masuk akal aja kalau dites jadi populasinya sekian jadi Ya udah ketemu nih, kan. pasti orang-orang juga bakal sama. Cuman kalau nyangka-nyangka kayaknya enggak deh. menerka-nerka nggak mungkin ya. Iya, kalau ya iya benar. Emang lama ya ini ramalan ini udah jadi kalau ini ya kalau misal urusan percintaan gitu ya. Emang sudah lama banget gitu Apanya? asal usulnya. Oh, kalau itu gue nggak tahu sih. Gua juga nggak tahu sih. Harusnya harus cari tahu lah. Untuk masalah ramalan percintaan, gue juga nggak percaya sih dengan hal seperti itu gitu. Jadi ya mengalir aja gitu. Elmer ini diam-diam aja loh. Kesel juga gue sama Elmer ini. Pusing, Kenapa pusing? habis ketahuan. Ketahuan apa? Oh selingkuh. Iya, Makanya jangan pakai ini. Discord, Discord. Gojek. Boleh. Tadi apa pertanyaannya? Zodiak. Masalah zodiak. Kebanyakan orang sih mencocok-cocokkan, maksud nggak lu? Oh, meriletkan diri ya. Iya. Oh kayaknya gue banget nih gitu. Padahal lu maksud nggak lu. posisi Padahal itu. nggak gitu loh. Kayak misalkan kamu akan berbuat baik. Kamu hari ini berbuat baik. Padahal kita tiap hari ini tiduran doang nih di kamar. Baik sih. Baik kan? Baik. Bisa dicocok-cocokkan kan? Bisa justru Nah, kayak gitu. Gue baik deh. Gue gak ngabisin duit orang tua gue. Nah, Gue tidak mabuk-mabukan, dugem Iya. segala macam kan. kayak misalkan nih,
lu hari ini tetap nganggur gitu kan. Ya, gue bekerja sih sekarang. Enggak, maksudnya itu kan bisa baik nih. Banyak orang di sana menganggur tapi menghambur-hamburkan uang orang tua gitu kan. Kayak gitu kan banyak. Bisa gitu kan dicocok-cocokin kan tetap bisa. Jadi ramalan zodiak ini nggak jauh-jauh dari kata cocokologi gitu ya. Iya nggak sih? Bener nggak? Bisa jadi mungkin. Bisa jadi sih menurut gua. Ya Nah. cocok-cocokan. Kalau tadi kita udah ngomong masalah perihal ramalan di line, sekarang itu yang lagi hits itu ramalan di TikTok. Heeh. Pernah nggak lo? Justru kalau di TikTok Nggak pernah ya? belum dengar. Kok gue sering ya? Itu maksudnya live gitu atau Iya, gimana? jadi live. Jadi kayak misalkan biasanya tuh live itu jam 10 malam ke atas, guys. Jam 10 malam ke atas itu ada live misalkan kayak nggak tahu gue akun apa, tiba-tiba ada aja ramalan perihal Jayabaya, misalkan ramalan Jayabaya, terus habis itu ramalan menurut tanggal lahir kita, ramalan menurut zodiak kita, itu pasti ada tuh. Oh jadi Live ada orang yang interaksinya ngomong gitu. interaksinya di komentar Nah bukan? itu gue pernah ngeliat interaksi itu tuh komen, kita sebut nama kita sama tanggal lahir kita, nanti si hostnya itu nyebutin, oh Anda dengan tanggal lahir 9 April 2005 ini akan mengalami masa gini gini, yuk silakan tap layar guys gitu. Jadi menurut itu Kalau hal yang unik ya, unik tapi menarik nih menurut gua. kalau di TikTok gue live-nya beda anjing. Nah, labnya apa nih? Ya, Mbah, sebut nama saya kan udah disebut nih. Oh ada Ya. kodamnya. Almadani khodamnya dari leluhur. Ada, gue juga kayak gitu nongol sih. Bener sih, dulu juga ada. Terus juga ya itu tadi ramalan itu. Ya. Tapi yang gue lihat itu trafficnya tuh masih Naik. rame gitu loh. Tinggi. Masih yang nonton masih 200 orang, 300 orang gitu. Nah jadi menurut tuh berarti kan masih percaya loh. Kenapa orang-orang itu masih banyak yang percaya sama hal-hal itu gitu loh? Entah ya kalau Apa karena memang iseng doang kayak tadi kita penasaran gitu kan atau gimana? kalau menurut gue sih warga-warga TikTok itu untuk kalau dipresentasikan keseriusannya ya cuman 10% kali ya. Jadi menurut gua dia hanya ikut-ikutan sih. Sisa-sisanya kayak ya Kalau aja serius gitu. banget kayak kayaknya enggak deh kalau dia pengen pengetahuan kayak gitu itu. Kalau menurut gua sih ya itu tadi ikut-ikutan terus ya mungkin rasa penasaran cuman coba kayak apa gitu kan. Itu aja sih kalau menurut gua. Maksudnya nggak ada hal yang keseriusan lebih gitu buat ngebedah 2 tahun lagi atau 50 tahun lagi jadi apa nih ya? Gue kayak bakal jadi seorang CEO Pertamina gitu. Kayak. Ya Kalau- itu Bang. mau juga sih kalau gue. Kalau Elmer mau nggak Elmer? Elmer mau nggak Elmer? Mau apa? Mau melihat gitu, menarik ketika ada live TikTok. Enggak sih, live TikTok. Gue aja Kan baru tadi kan lu tadi penasaran kan? gue baru tahu Pengen malah ada nyoba live TikTok gitu. Sama. Biasanya live TikTok gue itu yang nenek-nenek pakai gayung. Udah nggak ada lagi tuh. Udah nggak ada sekarang Udah nggak ada lagi ya mandi lembur tuh nggak zaman. Udah, Dia hidup di zaman kapan sih? gue nggak tahu, Itu gua. sumpah. Ya, Tapi gini ya, kita mungkin bisa menilai bahwa ramalan ada yang benar ada yang enggak gitu, dipisahkan. Iya benar. Prediksi kan. Kalau misalkan dalam sense disebutnya prediksi. Tapi kalau dalam ya bahasa gaul sehari-hari itu ramalan gitu kan. Kayak misalkan gunung api besok akan meletus. Tapi kan itu kan bisa ada data yang jelas gitu loh. Ada data yang valid. Itu kalau yang nyebutin saintis ya. Iya. Tapi kalau misalkan kayak kuncen, mbah Nah, gitu. itu Dapatnya dari mana gitu? Nah. Apakah memang karena dia sudah berlama-lama di gunung, jadi tahu keadaan geografisnya? Iya. Kayaknya ini udah ciri-ciri Jadi, mau meledak gitu kan? itu digabung sama metafisika. Kayak misalkan itu digabung sama adat istiadat masyarakat. Kan misalkan dulu kan sains kan belum berkembang seperti modern sekarang ya, semodern sekarang ya. Jadi dulu kan Kegelapan lah ya. logika kita kan logika mistika kayak gitu, kayak kita percaya dengan tahayul, setan dan lain-lain. Kita percaya dengan itu. Nah, sekarang kan udah modern. Kayak misalkan sekarang itu bisa dibuktikan secara pakai data gitu kan. Kayak misalkan gunung api besok akan meletus itu kan bisa. Ya karena memang ada Karena ada Betul, mungkin ada sama sesar, ada geografisnya apa sudah gitu ada kan. gitu ya. Ada gempa, prediksi gempa, ada sesar geser itu kan bisa dibuktikan secara saintis gitu kan. Mungkin itu sih kalau Tapi yang menurut gue gua. penasaran itu sih yang mbah-mbah kuncen itu tadi gitu. Kok dia bisa gitu bahwa meramalkan kayaknya bakal bentar lagi akan ada gempa atau ada gunung meletus gitu. So ada misalkan kayak pawang-pawang hujan itu kan Iya. peramal gitu kan. Mungkin itu kan
apa pawang hujan itu juga ngelihat ramalan cuaca dulu kali di HP ya? Ini kayaknya bingung. Jadi Ada yang iya besok tuh. hujan guys gitu. Iya. Jadi jangan ada yang Kayaknya pernah ada yang viral gitu tuh. Lihat HP dulu, waduh. ngecek HP dulu Iya, ya gitu. lihat BMKG dulu lah. Berarti kalau ramalan cuaca gitu nggak termasuk ya? Karena itu kan prediksi ya. Ada alatnya kan, ada sensornya. By data itu kan Iya. ada Geofisika dan angin Ya, kemana, terus curah hujannya, curah hujannya, bulannya masuknya, suhu dan lain-lain, kelembapan gitu. gitu. Itu nggak jadi masalah ya kalau misalkan perihal Apa. masalah. Tapi kan kalau zodiak gitu kan itu tidak ada landasannya itu Nah, tidak ada itu gitu. yang gue jadi penasaran. Zodiak terus cinta itu kan tidak ada landasan gitu Kok loh. bisa tiba-tiba ada orang ngomong Leo ini lagi gini gitu loh. Dia lebih ke landasan pacu sih. Ada baca seperti landasan kuda. Suara kuda gimana? Singa dia. Enggak dong. Rawr. Ya udahlah, kita tarik lagi lah ya ke belakang nih. Masalah ramalan itu juga kan tadi gue udah bilang dari awal, ramalan itu udah hits dari zaman dulu gitu. Jadi dulu tuh ada ramalan Jayabaya gitu. Jayabaya ini orang guys. Jadi dia mengutamakan kayak nih dia tuh sebenarnya cuma ngomong doang sih. Di masa depan akan seperti ini gitu. Nah, kita bacain aja langsung ya. Jadi ada beberapa hal yang mau gue bacain. Yang Tentang pertama nih. fakta. Ramalan Jayabaya. Ya. Dan artinya yang dengan penuh dengan misteri. Ini bahasanya bahasa Jawa ya. Ini kalau gue kurang fasih, mohon maaf guys. Yang ada artinya di situ. Ada besok yen wis anak kereta tanpa jaran. Artinya kelak nanti di masa depan akan ada kereta tanpa kuda gitu. Lo tau nggak maknanya itu apa? Kereta tanpa kuda, KAI. Bukan. Kereta tanpa kuda itu maksudnya kendaraan gitu loh. Kan orang zaman dulu kan nyebut kereta itu kan kayak Ya itu alat alat transportasinya. transportasi gitu. Kereta tanpa kuda itu ya kayak mobil, Motor. gitu. Lucu ya. Lucu banget ya. Terus yang kedua itu ada perahu melaku ing dhuwur awang-awang. Pesawat. Perahu berjalan di angkasa. Ketek. Nih, tolol. Kalau ini bukan lucu, ini lebih ke tolol sih. Pesawat dong. Perahu. Kan perahu melaku ing dhuwur awang-awang. Perahu itu berjalan di angkasa. Maksudnya apa? Ya pesawat, kapal Roket. mabur. Gitu istilahnya kawan. Terus yang ketiga ini ada kali ilang kedunge. Sungai kehilangan mata air. Apa maksudnya? Sumur bor. Emang ya? Bener gak sih? Coba lu komen di bawah ya. Gue nggak tahu nih maksud dari orang ini. Pemengada-ngada tahu nggak? Coba ganti lah. Menurut tuh gimana sungai? Ya bener. Kan krisis air kan. Sungai kehilangan mata, tapi kan bukan berarti lu Caranya sekarang apa? Masa sumber dicangkul? bor. Masa dicangkul? Ini kan ramalan di masa depan loh. Maksudnya beliau ini sudah meramalkan di masa lalu bahwa di masa depan sungai itu akan kehilangan mata airnya. Oh gitu. Istilahnya sat. Begitu. Ya supaya nggak sat dibor. Ya, oke deh. Yain aja. Terus yang kelima, tadi keberapa? Ketiga ya? Yang keempat, ini adalah pasar hilang komandang, yaitu pasar kehilangan suara. Oh, relate banget ya. Relate kan? Online. Iya, dengan adanya sekarang penjualan online. Gitu. Online. Yang makin merajalela, bahkan udah di-banned sama TikTok. Orang-orang di Talang Padang. Ada sahabat Talang Padang. Buat Temo. Enggak tahu gua. Maksud gua orang-orang di Tanah Abang, gua kalau Tanah Padang itu jauh banget ya. Orang di Tanah Abang itu udah mereka mengeluh lah beberapa tahun belakangan ini kok penjualannya semakin turun trafiknya karena adanya pasar online itu. Terus yang kelima ada sekilan bumi dipajeki, sejengkal tanah akan dipajaki. Bener kan relate? Zaman dulu nggak ada yang namanya pajak kan? Benar. Pajak itu ya ada-adanya baru sekarang ini gitu loh. Terus yang keenam ini ada wong wadon nganggo pakaian lanang. Orang perempuan berpakaian laki-laki. Laki-laki. Contohnya Rampok. rampok. Bahkan ada juga yang orang laki-laki bergaya seperti perempuan gitu loh. Kebalikannya. Kalau gay itu gimana? Kalau gay itu gimana? Ya itu. Apa? Enggak kok jadi ke gay nih Kan ujung-ujungnya. ini kan laki-laki berpakaian seperti wanita gitu. Otomatis kan dia juga lebih suka dengan
laki yang maco gitu. Beda lagi sih Oh kalau beda kata lagi gua. ya? Oh jadi gimana kalau gitu? Itu kan tadi tentang berpakaian sih, kalau ini kan udah masalah Sikap. ya normal nggak sih dia Sikap itu? lu normal nggak Normal. sekarang? Iya, saat ini normal Besok? sih. Nggak tahu ntar malam. Wow. Enggak, tapi kita gue penasaran emang Jayabaya itu tahun berapa sih dia meramal itu? Kayak hidup itu tahun berapa Tahun sih? berapa Jayabaya Jadi hidup guys? Jadi dia meramal itu kita harus tahu lingkungan dia itu kayak mana. Bener sih. Kayak gue sekarang bisa ngeramal bahwa besok itu dunia kan chaos gitu loh. Akan hancur. Bahkan listrik itu bakal enggak bukan gini, tidak lewat kabel lagi gitu loh, lewat udara. Gitu. Tanah. Kan itu kan bisa juga kalau dalam lingkungan sekarang gitu loh, zaman sekarang itu kan Tapi kalau orang-orang zaman dulu tuh, menurut tuh bisa nggak sih dia kayak memprediksi kayak si Jayabaya ini gitu? ya makanya kan gue penasaran ini Cari ya, Jayabaya lingkungan lahir tahun berapa ya? Oh, Jayabaya itu jauh banget. lingkungannya itu 1100. Oh, malah kan 1500. 1135 Jayabaya itu lahir. Itu eyang saya belum lahir kayaknya. Legenda ramalan paling terkenal di Indonesia. Kalau Jayabaya itu gue taunya Gunung Slamet. Yang mana tuh? Yang bakal meledak gitu. Kalau Gunung Slamet meledak, Jawa itu bakal kepisah katanya. Gunung Slamet. Heeh. Gunung Slamet letaknya di mana? Jawa Tengah. Kapan tuh? Ya dia ngomongnya kalau meledak Jawa kepisah gitu. Iya, bener sih. Nih, Jayabaya itu. Dia adalah salah satu raja Kediri yang memerintah di antara tahun 1135 sampai 1150. bener sih. Kalau gue orang-orang zaman dulu tuh keren. Zaman 1100 ya zaman istilahnya teknologi belum ada. 1000 tahun gitu yang kan. lalu berarti ya? Iya 1000 tahun yang lalu. Hampir 1000 tahun yang lalu. Dia udah bisa memprediksi kayak gini. Bahwa Dan gue paling salut apa ya takjub itu sama Al-Quran sih. Insyaallah Itu tahun berapa dia bisa memprediksi sudah bisa jelas ya. kayak gitu kan. Kayak gitu. Menurut tuh kenapa sih sampai sekarang orang-orang itu masih bisa percaya gitu sama ramalan-ramalan itu? Ya, tadi lu bilang kan bahwa di 2000 nanti di tahun yang akan datang gunung apa tadi? Krakatau. Enggak yang akan meletus Jawa Selamat. Tengah. Gunung Selamat meletus, Jawa Ya kepisah. bisa gitu. Kenapa menurut tuh kenapa masih banyak orang-orang yang percaya sama hal itu? Di masa sekarang gitu. Gini, gue punya pertanyaan nih. Itu Jayabaya meramal kan Iya. lewat kitabnya. Kita berarti. Ya, Kitab. pokoknya ramalan lah. Sebenarnya lebih catatan-catatan Iya gitu. kan? Nah, kalau Al-Qur'an itu ramalan apa bukan menurut lo? Bukan sih. Bukan ramalan. Kenapa? Karena sudah tertulis gitu. Nah, itu kan juga sudah tertulis. Ya Tapi berarti kan kan ini kan nggak tahu ya. Jangan menanyain gue gak bisa jawab dong. Kalau gue gak bisa jawab nanti jadi freak nih. Iya, pertanyaannya lanjut, kan. lanjut. Diem kan jadinya. Udah gue duga. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu pasti lu jadi langsung diem kita. Enggak, gue nanya. Kenapa Iya. sampai sekarang orang-orang masih banyak yang percaya gitu loh sama ramalan-ramalan. Kalau menurut gue itu mungkin orang-orang yang masih percaya itu tadi sih. Terlebih dari dia ikut-ikutan, yang kedua itu memang dia itu kayak rasa penasarannya tinggi loh. Tinggi akan ya entah dia lagi normal atau enggak normal, maksudnya mungkin di kehidupannya lagi naik turun. Nah, dia pengen tahu cara instan gimana sih kayak kedepannya gue ini bakal gini terus atau apa gitu. Mencari wangsit kan? Nah, mungkin gitu. Itu sih kalau menurut gua. Tadi apa pertanyaannya? Kenapa orang Masih percaya? ya, Kepercayaan menurut gua setiap orang punya sisinya masing-masing. mungkin karena dia kalau setiap dia dengar ramalan kayak gue bakal ini banget gitu. Iya, ya istilahnya namanya juga kepercayaan kan, istilahnya nggak bisa diganggu gugat kan. Setiap orang punya perspektif kepercayaan masing-masing kan. Bahkan kalau misalkan itu tidak, misalkan wanita itu tidak mencintai lu gitu kan, tapi lu percaya dan yakin bahwa wanita itu mencintai lu gitu kan, nggak bisa ini. Menurut gua setiap orang punya sisinya masing-masing.
Jadi mungkin Anda nggak Setuju sih? sih, setuju. Benar ya? Setuju. Ya? Bahwa semua orang Kalau memang dia, ya itu tadi sih ya, bener. Kayak, bener sih. apa ya benar. Ah, dikit-dikit benar, dikit-dikit benar. Mungkin lu punya nih, kalian berdua punya pesan-pesan buat teman-teman di sana yang masih percaya gitu. Apakah memang sebetulnya itu baik atau tidak? Ya mungkin sampaikan gitu. Kalau menurut gue sih ya, selagi itu tidak menyebabkan lo menjadi orang yang malas, menyebabkan lo menjadi orang yang tidak berpikir jernih ataupun tidak mau berusaha, menurut gue ya lo jangan percayalah tentang hal seperti itu. Kalau dari lo berdua gimana? Ya, kalau dari gua sih yang bener tadi, karena kalau dampaknya memang nggak bikin kita males, yang terus nggak bikin kita jadi pengen dapet kesuksesan secara instan gitu kan. Ya istilahnya masih positif lah, oke-oke aja sih buat. Nah, intinya masih fun aja lah buat Di seru-seruan. bawah Evan ya. Nah, cuman kalau udah kayak menyenggol ke sana sini, entah itu dalam agama kayak ya dia apa ya? Ada main benda-benda apa gitu, itu jangan deh. Ngapain gitu loh. Mending usaha gitu kan. Itu juga belum tentu terjadi juga Nah, ya. betul. Kalau Ingin untung, nggak taunya ya malah dapatnya rugi gitu kan. Nah, mungkin kalau yang terakhir ini ada quote sih dari ada quotes ya, dari sahabat kita, Dari dari sahabat Elmar saya. ya. Silakan, Abang Elmar. Sebenarnya nggak ada sih. Ini gue suruh mikir di tempat ini sebenarnya. Gak apa-apa. Cuman gue punya pesan. Kepercayaan itu penting. Itu sebagai titik acuan lu untuk berkembang. Tapi masalahnya, kepercayaan itu, keyakinan itu positif apa tidak gitu kan, itu masalahnya kan istilahnya. Jadi intinya adalah kepercayaan itu penting buat landasan lu untuk berkembang, tetapi dengan kepercayaan yang positif. Tuh guys, diingat ya, kepercayaan itu penting biar bisa membuat tuh berkembang. busa. Bisa Oh, bisa. membuat tuh berkembang, tapi dengan landasan yang penting ya, Yang positif. yang positif. Ya mungkin itu aja ya. Sekian. Dan kita punya sedikit pemberitahuan untuk teman-teman di halayak sana. Kita ada merchandise guys. Ini adalah poster. Poster yang kita desain sendiri ya. Kalian juga bisa request mau desain seperti apa, ada sendiri. Kalian bisa lihat di katalog kita, ada di Bermuda Studio ya guys ya. Studio belum. Oh, Studio Bermuda. Untuk harganya ya kita bisa cincai lah. Ini kualitasnya luar biasa ini. Dari apapun. Coba dibanting. Coba. Tuh. Tahan. Tahan. Bang, tuh tahan. Aman, Tahan, oke? tahan. Blackpink. Ini cuma sekedar contoh. Kalau misalkan lu mau punya muka lu sendiri bisa, Iya. atau lu mau nempel-nempelin ramalan-ramalan terkait dengan zodiak-zodiak Iya, bisa. Ramalan percintaan lu bisa. Lu bisa bikin apapun yang lu mau lah jadi poster. Tapi gue liat Blackpink ini, gue jadi inget Jisoo sih. Gue ngefans sama Jisoo sebenarnya. Kalau lu sama siapa? Kalau gue sama Jose. Ross. Jose. Kalau ini Rose. Jose ya. Rose. Jose. Karena mukanya dia tuh kayak apa ya? Judes gimana gitu. Kalau kayak Lisa sama Jenny ini udah terlalu Enggak sih. enggak, ini judisan lebih serem mukanya Jisoo itu. Tuh di foto itu. Rosa yang mana sih? Kan gue suka. Sih. Iya, tuh. Iya, ini Jisoo. Dah. Udah. See you.